Haleluya. Salam, selamat pagi Indonesia. Ini adalah live saya untuk kedua kalinya tentang Muhammad Kece. Muhammad Kece, orangnya kece masalahnya. Saya suka dengan Muhammad Kece karena orangnya kece. Haleluya. Muhammad Kece sudah ditangkap oleh Bareskrim. Dan ini saya ucapkan selamat ditangkap, selamat menjadi saksi Kristus di sana. Saya kasih judul penderitaan non-Muslim atau penderitaan minoritas dan Muhammad Kece. Itu ya nama Muhammad, tapi kamu orang Kristen. Nasihat saya untuk Muhammad Kece setelah di BAP, ya bicara lurus, jangan takut, jangan khawatir, mati hanya sekali, hidup hanya sekali. Dan kalau hidup itu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kalau hidup maka itu untuk Tuhan. Karena Kristen itu bicara hidup, bukan bicara mati. Pokoknya selama hidup kita bicara terus tentang iman, tentang Tuhan, tentang membangun hubungan harmonis kita dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Tujuan kita hidup ini adalah menjadi berkat bagi banyak orang, menolong bagi banyak orang, dan kebaikan yang kecil diperbesar, jangan yang kejahatan yang kecil dibesar-besarkan. Tuhan datang untuk menolong banyak orang, Tuhan datang untuk membantu kita. Dan saya percaya bahwa kita akan menjadi umat pemenang. Ketika Anda ditangkap, maka berikan hidupmu kepada Tuhan. Jangan khawatir, karena Roh Kudus akan menolong, memberi pertanggungjawaban, akan menolong kamu untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Dia menetapkan pasal berlapis untuk non-Muslim. Pasalnya berlapis. Padahal ini hanya dakwah, hanya cerita bagi-bagi berkat lewat YouTube. Tapi Anda akan ditetapkan oleh polisi dengan pasal berlapis. Bahkan ATM Anda akan dirampas. Nanti akan dikaji banyak nggak uang dari luar negeri yang membantu Anda di dalam dakwah. Nanti akan di-stop, akan dirampas, bahkan nanti akan diminta-minta uang. Karena saya ini pengalaman ditahan karena undang-undang penistaan agama. Nanti Anda juga akan dijerat dengan undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE Anda sudah positif kena, karena Anda bicara di channel Anda. Tapi sejauh mana kasus beratnya dugaan ITE, itu Anda akan dijerat pasal dengan ancaman 6 tahun penjara. Itu ITE. Kalau penistaan agama, ancamannya sama juga, 6 tahun penjara. Nah, bagaimanapun Anda tetap tenang, harus tetap tenang. Ketika saya selesai di BAP, saya dirayu, didatang oleh pejabat untuk syahadat lagi, masuk Islam lagi. Bahkan kalau masuk Islam lagi, saya ditawarin ini.
Jangan percaya. Percaya kepada Yesus Kristus 100% akan mengembalikan apapun. Kesulitan dan penderitaan itu akan lebih hebat lagi. Kemuliaan Tuhan disiapkan. Nanti. Bagi orang percaya, itu nantinya itu. Jangan tergiur oleh tawaran-tawaran itu, lalu kamu merusak iman cintamu kepada Yesus Kristus. Saya percaya, kita sudah live bersama di Bali. Saya tahu, saya sudah kenal, sudah kenal, 7 tahun yang lalu kalau nggak salah, kita sudah kenal. Dan saya bangga dengan kamu. Dan apapun tuduhan dunia kepada kamu, saya tidak peduli. Persahabatan tetap persahabatan, dan menjadi hamba Tuhan itu adalah pilihan. Menjadi hamba Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan, tidak boleh kendor, tidak boleh surut dengan alasan apapun karena penjara apapun. Kalau Anda dituduh dengan penistaan agama, saya katakan bahwa ada kitab suci boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Boleh merampas harta mereka untuk amal, untuk kebaikan. Boleh. Dan ayat-ayat itu tidak perlu tafsir. Kenapa? Ayatum muhkamatun. Ayat yang sudah jelas tidak perlu ditafsirkan. Bunyinya jelas. Makanya jangan takut Muhammad kece. Biar ditendang sampai kaki pincang juga, biarin. Emang kaki kita sudah pincang? Jangan takut Muhammad kece. Saya akan kerahkan seluruh mulut orang Kristen di Indonesia untuk berdoa untuk kamu. Hai seluruh orang Kristen di Indonesia, doa untuk Muhammad kece. Dan mintakan berkat kepada orang-orang yang membenci kekristenan, yang membenci Tuhan Yesus, yang membenci Muhammad kece. Dan juga yang membenci Saifuddin Ibrahim. Doakan saja. Jangan ada yang mengutuk orang-orang yang telah menangkap kamu. Polisi kah, jaksa kah, hakim kah yang akan ada di persidangan nanti. Ampuni, maafkan. Itu adalah pupuk kekristenan di Indonesia. Dengan kamu ditangkap ini, berarti ada harga yang harus dibayar. Ada tetesan darah yang harus menetes. Oleh karena itu, kamu sudah ada di dalam tahanan, pasti kamu akan dibully habis oleh orang-orang dalam kamar itu. Setiap mereka membuli dan menghina kamu di dalam tahanan Bareskrim, jangan dilawan. Menghindar sedikit-sedikit aja. Jangan mengosongkan imanmu gara-gara dibully orang-orang dalam tahanan Bareskrim. Nanti kamu akan ditahan selama 2 bulan di situ. Dan kepala kamar ya sudah langsung menyiapkan kata-kata sudah dari tadi malam. Kamu sudah diminta uang. Kalau di Bareskrim itu mahal. Dia minta sampai kita terkejut karena harganya jut-jut gitu. Kalau tahanan saya di Bareskrim waktu itu 20 jut. Jadi 20 kali saya terkejut. Jut.
selama tahanan itu. Kalau mereka minta uang, ya saya nggak punya uang gitu. Nggak ada uang. Nah, setelah 2 bulan, nanti ditetapkan P21, kemudian Anda akan dipindahkan ke penjara. Pindahkan sebagai tahanan kejaksaan. Kamu minta ditahan dan disidang di Bali. Jangan mau di Jakarta. Jangan mau disidang di Jakarta. Karena kamu ditangkap di Bali, minta disidangkan di Bali. Ini pembicaraan saya sebagai sama-sama orang yang ditahan karena undang-undang itu. Nah, nanti di dalam sana, apakah perlu pengacara? Katakan, pengacara saya Tuhan Yesus Kristus, pembimbing hukum saya adalah Roh Kudus. Nggak usah lah pakai pengacara, pasti ini adalah sudah target. Kamu sudah dijadikan target, hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Hakim nanti bisa jadi dia hanya melakukan apa yang diperintahkan, bisa jadi. Gitu. Dan tidak perlu disogok itu hakim. Jaksa hakim nggak perlu disogok. Murni saja. Murni saja. Jadi jangan mau kalau masa sidang nanti ya nggak perlu hakim lah, nggak perlu pengacara. Tampil sendiri Tuhan Yesus pengacara saya, Roh Kudus penasehat, pengacara hukum saya. Gitu. Nah, hukum Roh Kudus itu hukum yang sangat adil, paling adil. Maka jadikan dia adalah pembimbing hukum kita, penasehat hukum kita adalah Rohul Kudus. Bertanyalah kepada Roh Kudus. Nanti diancam ini itu, kamu bilang begini dan begitu. Lah ayatnya ada. Ayat-ayat yang kamu baca itu jelas semua. Nggak perlu tafsiran. Nanti orang bilang, oh itu salah tafsir. Orang ayatnya jelas. Yang ditafsirkan itu ayat-ayat yang nggak jelas. Ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang meragukan, nah itu boleh tafsiran. Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama itu sudah jelas, sudah benar bahasanya. Kenapa harus ditafsirkan lagi? Jangan bikin bingung. Nah, semua orang-orang ini bersyukur kamu ditangkap. Ya, saya juga ya mengucapkan selamat ditangkap Muhammad Kece. Rohmu tidak boleh berubah. Semangatmu tidak boleh berkurang karena ditahan. Apalagi setelah nanti di penjara, keluar dari penjara, tetap bicarakan Injil, tetap bicarakan kebenaran, beritakan nama Yesus. Mati hanya sekali. Walaupun banyak itu YouTube yang menghina dan membuli kamu, dia belum tahu. Walaupun dia ngaku-ngaku sebagai agamanya sama, itu. Kamu harus menjadi batu penjuru di dalam YouTube Indonesia.
Walaupun kamu dikosongkan seperti Ayub sampai titik nol, bahkan bukan nol, minus. Harta kekayaannya habis semua. Tapi jangan sampai cinta Yesus berkurang. Tuhan akan menyiapkan bala tentaranya untuk menolong kamu. Karena janjinya aku akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, sampai akhir zaman loh penginjil itu. Tidak ada yang disertai oleh Tuhan kecuali penginjil. Jadi jangan takut, Muhammad Kece. Masa sidang, nanti sidang akan dibacakan tuntutan-tuntutan dari jaksa. Nanti saya berharap kamu ditahan di Bali saja dan disidangkan di Bali. Jangan mau disidangkan di Jakarta. Kemarin tim sudah datang ke Bareskrim tapi nggak boleh masuk dengan berbagai macam alasan. Ya intinya setelah seminggu nanti baru boleh dibesuk. Jangan takut, jangan takut. La takhafu wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita. Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan ragu sedikit pun tentang apa yang kamu beritakan. Kita hanya hidup pada zaman ini. Zaman yang akan datang sudah beda lagi. Paling nyawa kita hanya sebentar. Dan ketika nyawamu masih ada, jangan takut. Inilah yang paling menggemparkan berita akhir ini adalah Muhammad Kece ditangkap. Kalau saya dulu ditangkap dulu, baru beritanya rame. Tapi kamu sudah rame dulu baru ditangkap. Bagus. Bagaimanapun dan cara apapun. Cara Tuhan, ini adalah cara Tuhan supaya nama Tuhan ditinggikan. Nama Yesus ditinggikan. Karena kamu meninggikan nama Yesus. Anak manusia ditinggikan. Kapan ditinggikan? Ya mati di atas kayu salib. Naik. Haleluya. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada cerita pengorbanan. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada pengampunan. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada penebusan dosa. Nah, kita yang sudah ditebus dosa kita, jangan takut. Anak manusia telah ditinggikan. Dan kamu akan dinaikkan tinggi namamu karena nama kamu meninggikan nama Yesus. Gitu maksudnya. Impartasi. Nah, nanti di sidang ke-10 atau ke-11 nanti ya sudah mulai vonis. Bikin pleidoy, jangan bela diri, bela Injil, bela berita firman, bela kebenaran. Nggak usah bela diri. Kalau kita boleh hidup sekarang ini kemurahan Tuhan. Kata Mephiboset kepada Daud dalam 2 Samuel 9. Apakah aku ini hamba ini Tuanku, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Jadi Mephiboset menganggap dirinya adalah anjing mati. Saifuddin Ibrahim juga hanyalah anjing mati. Kenapa Tuhan memanggil saya jadi pemberita Injil, penyambung lidahnya? Sementara saya ini anjing mati. Nggak berguna di hadapan manusia. Diejek,
Dan karena kebodohan saya juga diejek. Jadi Muhammad KC, jangan takut. Seperti apa yang dikatakan oleh Mephiboset kepada Daud, saya hanyalah anjing mati. Begitupun kita bilang kepada Tuhan Yesus, sayalah anjing mati. Pakailah anjing mati ini, biar nama Tuhan Yesus harum atas Indonesia. Ini bentuknya curhatan. Lebih banyak curhatan. Karena kita tidak mampu melawan hukum, tidak mampu melawan alat-alat hukum itu. Kita nggak mampu melawan polisi. Polisi itu banyak. Dan di dalam polisi itu banyak akidah, banyak mental, banyak pikirannya. Dan banyak juga dipakai sebagai alat. Dan saya percaya, apapun motivasi polisi menangkap kamu, ya itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan itu. Jangan menyesal karena ditangkap. Bergembiralah karena Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Lalu kamu dengan pikiranmu, Tuhan masa begini Tuhan. Saya sudah memberitakan namamu, kok saya ditangkap. Jangan ngomong begitu. Jangan menyesal. Tidak ada penyesalan di dalam apapun urusan kita. Berarti kepalamu sudah digundul sekarang. Sudah dibotakin. Kasih kepalamu itu, gundulin. Mau di kayak apapun dicukur, terima. Mau dicukur separuh juga nggak apa-apa. Biarin. Jadi orang gila di dalam penjara. Kadang-kadang jadi orang gila itu bagus juga. Haleluya. Dan jangan lupa menginjil. Jangan lupa memberitakan nama Tuhan. Waspada di dalam, karena di dalam itu penjahat semua. Kamu ini orang baik yang dimasukkan ke tengah serigala. Hati-hati di tengah serigala, karena kamu bisa diterkam, dimakan habis. Oleh karena itu, jangan takut. Tunggu 2 bulan dulu di baris krim, baru nanti dipindahkan ke mana kamu ditangkap itu. Kalau nanti misalnya kamu di sidang di Jakarta, jangan mau bilang, saya tidak mau. Saya minta di sidang di Bali. Karena pengadilan di Bali lebih tenang. Nggak mungkin FPI mengumpulkan tenaganya, anak buahnya untuk datang mengacaukan pengadilan sehingga pengadilan di sana nanti tertekan. Minta di Bali saja karena di sana nggak ada FPI. Saran saya. Saya juga dengar ini Yahya Waloni sudah ditangkap. Palingnya pasal penistaan agama. Beda dengan pasal kamu, karena kamu itu non-muslim. Percayalah kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Nantikanlah Tuhan dengan gembira. Dengan hati yang berkobar-kobar. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Hari Tuhan. Jangan ragu sedikit pun. Jangan takut.
Jangan khawatir dengan siapapun. Mulutmu harus penuh dengan pujian. Dan mungkin ini kesempatan kamu berulang-ulang untuk membaca Alkitab. Ketika saya ditahan di Bareskrim, setiap pendeta yang datang itu saya suruh khutbah. Khutbah dengan yang mengunjungi saya. Tetapi karena dia khutbahnya keras, seluruh ruangan dengar semua pendeta khutbah. Pokoknya dia datang khutbah. Ya, kemudian dia titipkan saya uang ya 100-200 ribu. Itu waktu saya di Bareskrim. Pokoknya setiap pendeta datang, saya suruh khutbah dengan 5 orang atau 6 orang yang dia bawa itu. Selalu khutbah. Saya punya ayah rohani saya, Jos Lamel, gembala GBI Sungai Yordan. Itu dia menangis, dia datang, itu khutbahnya itu lebih keras dari toa masjid. Polisi datang kepada saya, Pak Pendeta tolong itu suaranya dikecilin. Saya bilang, saya diam saja. Saya nggak berani negur hamba Tuhan. Biarin aja dia mau ngomong apa. Gitu. Jadi untuk Muhammad KC jangan takut dengan apapun, dengan ancaman apapun. Pasti Tuhan akan menolong dan membantu kamu. Dia tidak pernah akan meninggalkan kamu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Akan layu. Tetapi orang yang percaya akan disiramin, akan segar terus. Seperti tanaman yang ditanam di tepi sungai. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setia ini penting. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Lu mau mobil, nanti ada. Mau rumah, nanti ada. Nanti ada, punya rumah nanti. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Jadi siapapun yang menangkap kamu, yang menghina kamu, yang membuli kamu, Tuhan yang bertindak. Percayakan kepada Tuhan. Pembalasan Tuhan itu akan menimpa setiap orang. Pokoknya itulah hukum roh. Ayat yang ke-6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kamu akan punya hak. Jelas hak kamu. Hak kamu itu yang masuk penjara. Haleluya. Kalau udah ditangkap ya gak bisa dilepasin lagi. Apalagi lu kan minoritas. Saifuddin Ibrahim minta penangguhan tahanan aja nggak bisa. Terima sajalah. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya, jangan marah karena orang berhasil korupsi. Jangan. Ya. Muhammad Kece. Jangan marah.
Di ayat yang ke-8, Mazmur 37, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Hatimu lagi panas, aku tahu. Tetapi jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan apapun karena kamu ditangkap karena nama Tuhan Yesus Kristus. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah karena hanya akan membawa kejahatan. Pikiranmu akan tertekan. Ya, Muhammad Kece. Ayat yang ke-9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Namamu akan tetap harum, seperti Ibu Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Jadi namanya harum. Muhammad Kece harum gitu. Saya bacakan sampai ayat ke-10, Mazmur 37. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Jadi kamu keluar, itu orang-orang itu akan lenyap. Berapapun besarnya, berapapun kayanya, keuangan mereka pakai untuk menangkap kita, untuk mendiskriminasi kita. Kita tetap makan nasi. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan takut. Jangan khawatir dengan apapun. Jangan khawatir sedikit pun. Dengan apapun yang menimpa kamu hari ini, sudah biasa banyak nabi mati, banyak para pembawa kebenaran masuk penjara, semuanya masuk penjara. Maka berbahagialah kamu. Saya lanjutkan sedikit, saya bacakan Matius 5. Ya, Muhammad Kece, dengar baik-baik ya Kece ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mau jadi memiliki kerajaan surga? Ya, miskin di hadapan Allah. Yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita kamu ditangkap karena katanya kemarin saya telepon Pak Yonatan di Bali, kamu katanya kabur ke sawah. Ya nggak kabur ke sawah supaya nggak ditangkapin aja. Kenapa kabur? Karena perintah Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu dianiaya di satu kota, larilah ke kota lain. Ya kabur ya, tapi ya berapa sih kecepatan kamu? Polisi bisa nembak kamu, daripada kamu kabur ditembak mati ntar. Lebih baik menyerah. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, kamu sih dianggap kasar, padahal Muhammad Kece itu orangnya lembut. Dia nggak banyak bicara. Muhammad Kece itu. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus karena mereka akan dipuaskan. Ini saya sampai meneteskan air mata sambil siaran untuk kamu ini. Ini khusus untuk Muhammad Kece.
Bukan untuk Yahya Waloni, karena Yahya Waloni sudah meninggalkan firman Tuhan ini dan dia kena hukuman penalti. Ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi suci hati itu akan nanti ketemu Tuhan Yesus. Yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Nah, ini ketemu dengan kamu ini. Dianiaya oleh kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kamu termasuk mendapat bagian itu. Ya. Muhammad Kece, jangan takut, jangan khawatir. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Pokoknya kamu itu penjahat, Muhammad Kece. Ada yang bilang kamu nggak boleh hidup di Indonesia. Ya, janganlah begitu, Pak. Biarin aja hidup. Kan mati sendiri, Pak. Nggak usah dimatiin. Makanya ayat Injil itu tidak boleh membunuh manusia lain. Karena perbedaan apapun. Toh mati sendiri. Ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum Muhammad Kece. Dianiaya. Tenang aja lah. Sakit itu hanya sebentar kok. Saya ketika di dalam tahanan, kepala saya dibotak. Sebelum dibotak, rambut saya dijambak, ditarik, kemudian diantuk dengan dengkul dia. Ya pusing lah. Umur sudah 53 tahun ya pusing begini. Aduh. Dan tidak ada satu blok pun di penjara itu ketika itu tidak mau terima Saifuddin Ibrahim, penista agama. Saya dimasukin ke sel tikus. Dimasukin ke sel nggak boleh keluar. Wah, nggak bisa tidur. Sel itu hanya kapasitas 12 orang. Diisi 35 orang. Tidur nggak bisa. Satu bagian tidur, yang lain duduk. Kalau ini tidur, yang sana duduk. Gantian tidur semalam itu. Begitu juga sebaliknya. Serem. Nah, supaya saya keluar dari sel tikus itu lamanya 2 bulan. Jadi di situ tunggak keluar. Ibadah nggak bisa, ke masjid nggak bisa, ke gereja nggak bisa. Itu di CLT. Penjara kelas 2 Tangerang. Nah, saudara-saudara, kalau mau keluar cepat dari itu, istri saya harus transfer 15 jut. Jadi 15 kali jut. Jadi terkejut. Nah, setelah transfer, baru saya keluar. Lebih cepat dari yang lain. Karena, ya, itu tadi. Harus pakai uang. Setelah keluar, saya dimasukin ke blok A, kamar 6, isi 11 orang. Palkamnya itu orang Kristen. Domingus namanya. Ya, dialah yang saya atur untuk menjadi kepala kamar saya. Untuk menghubungi sipir dan sebagainya. Nah, saya di situ di penjara kelas 2 itu ya sipir-sipir itu pasti musuhin saya. Mau diperas. Tapi saya nggak bisa diperas. Saya bilang sama Palkam, kasih tahu.
uang ini tidak akan saya berikan kepada setan dan iblis. Semua untuk pelayanan saya di dalam penjara. Itu ceritanya. Saya nggak khawatir sedikit pun, saya nggak takut sedikit pun dengan penjara. Kalau saya boleh hidup sampai sekarang, kemurahan Tuhan. Saya berkali-kali hampir mati selama hidup saya. Dari kecil hampir mati berkali-kali. Tapi Tuhan selamatkan saya, bahkan Dia panggil saya untuk menjadi pengikutnya yang setia di dalam Yesus. Dan itu saya buktikan. Baik sebelum di penjara maupun setelah di penjara. Saya tetap cinta Tuhan selamanya. Dengar baik-baik Muhammad Kece, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu jangan sampai diinjak orang. Karena rasa asin kamu sudah nggak ada lagi. Pengaruh kamu sudah tidak ada lagi. Nah, kita harus tetap berpengaruh. Yaitu garam yang sedikit yang dimasukkan dalam sayur, itu rasanya enak. Kalau sayur tanpa garam, rasanya tidak enak. Nah, kamu itu garam dunia, bukan garam sayur. Nah, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena kota itu terang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah Muhammad Kece. Haleluya. Jangan khawatir dengan apapun Muhammad Kece. Pencobaan itu tidak seberapa. Dan dia mencobai kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kamu sudah ditangkap, berarti Tuhan sudah melihat kamu sudah mampu untuk ditangkap. Jadi Tuhan menangkap kamu itu setelah ya terkenal. Kalau dulu langsung ujuk-ujuk ditangkap, ya belum terkenal seperti sekarang. Bagus itu. Pokoknya cara Tuhan itu ajaib. Ya. Nah, kamu nggak usah ngomong bahwa ini adalah penderitaan minoritas. Bukan, nggak usah cengeng. Mereka itu kalau ada pembantaian di Rohingya, di Palestina, di Bosnia, atau di Filipina, atau di mana saja. Oh, mereka ini dizolimi. Mari kita galang dana. Dikirim dananya. Dia nggak tahu nomor rekeningnya. Kembali kepada mereka juga. Nggak tahu rekeningnya. Dananya sampai atau tidak jelas. Oh, mereka setoran haji aja bisa dibohongin, ditipu. Mereka marah. Wah, mereka marah kalau sudah begitu tuh. Tetapi pembantaian apa yang dilakukan di Indonesia, oh inilah itu, mereka
di dalam negeri, gereja dibakar, orang Kristen dihina, ditunda ibadahnya, dihalang-halangi. Tapi mereka tetap merasa dizolimi oleh pemerintah. Padahal mereka bebas beribadah, bahkan Jumatan di jalan. Kita nggak ribut, kita nggak marah, nggak ada yang demo. Waktu saya ke Bima, itu sebelum bandara itu ada masjid di Amahami itu. Kita nggak boleh ke bandara karena dia masih Jumatan. Nggak boleh lewat masjid karena masjid itu di jalan. Itu di Bima. Saking taatnya orang Bima kepada Islamnya. Tapi masih tetap bilang bahwa kita dizolimi oleh pemerintah. Kita teraniaya. Orang di Indonesia ini ada bank syariah, apotek syariah, rumah syariah. Bebas. Muslim diinjak-injak katanya. Tapi ketika orang Kristen harus membangun gereja, tidak bisa karena undang-undang harus minta tanda tangan kiri kanan sekian, diizinkan tidak. Haleluya. Kok baper-baper sendiri sih? Undang-undang itu sejak zaman Nabi Muhammad, masjid itu dibangun. Itu kalau sudah penuh, boleh bangun lagi. Sejauh lagi, sekampung lagi. Itu kalau sudah penuh. Ini kalau ada artis, kalau ada pejabat, mungkin mau cuci uang, bangun masjid 1, 2, 3. Uang hasil begituan. Atau artis membangun masjid. Nggak ada yang larang. Nggak ada IMB-nya. Tapi gereja boro-boro. Kenapa keadaan ini bangsa ini sakit ini, bangsa. Ya, saya juga mungkin sakit ya. ...76 tahun Indonesia merdeka, belum ada perubahan yang signifikan dengan kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan hari ini. Nah, bagaimana agar bangsa kita ini bisa hidup leluasa, lebih bagus, lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi itu maksudnya saya ngomong ini di YouTube. Channel-channel saya dan video-video saya viral karena berbicara seperti ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144, kaitannya dengan masjid dan gereja. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi menyebut nama Allah? Orang Kristen menyebut nama Allah, orang Islam menyebut nama Allah. Lambangan gereja nggak boleh. Itu adalah manusia paling zalim yang melarang membangun rumah ibadah. Quran yang ngomong. Saya kan, tafsirnya salah. Itu ayat nggak perlu tafsir. Ayat itu nggak perlu tafsir, saudara. Orang Kristen nggak boleh baca-baca ayat Al-Quran. Bagaimana saya ragu dengan Kristen mau masuk Islam? Kok nggak boleh baca Al-Quran? Ayo.
Bebaskan, bebas. Bebas mempelajari Alkitab, bebas mempelajari Al-Quran. Kalau saya bisa membaca isi hatimu, saya bisa baca, pelajari hati kamu. Begitu, saudara. Jangan apa yang dituduhkan kepada orang, kamu yang melakukannya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristen tidak rela melihat kamu sampai kamu masuk agama mereka. Tapi apa yang terjadi di Papua? Islamisasi. Ustadz Gamaratin, apa namanya? Saya lupa itu orang Papua yang masuk Islam. Baptis suku per suku, kepala sukunya dinaikin haji oleh mantan. Naik haji semua mereka. Akhirnya suku-sukunya masuk Islam semua. Tapi tetap makan babi. Islam bagaimana makan babi? Dan setelah itu enggak jelas juga Islamnya. Di Nias banyak yang diislamkan, di Mentawai banyak yang diislamkan, di NTT dibangunkan rumah. Yang mu'alaf dibangunkan rumah, yang nggak mau mu'alaf rumahnya tetap rumah lopo. Yang rumah-rumah lopo itu saya bangunkan rumahnya dari uang YouTube. Saya kasihan. Saya kasihan. Jadi saudara-saudara, doakan Muhammad Kece, bantu doa. Ya mungkin Muhammad Kece bisa menikmati berkat yang banyak nanti dalam penjara. Saya dulu waktu ketika saya di penjara, itu banyak orang yang nyumbang. Kalau uangnya ditabung, itu bisa beli 2 Innova. Tapi saya pakai semua di dalam pelayanan, di dalam penjara. Kelimpahan saya di dalam penjara. Waktu itu saya merasa seperti Yusuf. Karena saya mengatur ini itu, tiap hari itu sibuk melayani di dalam penjara. Ketika Gilbert datang, pendeta Gilbert Lumendorf datang, dari jauh dia bilang, haleluya. Begitu pelukan dengan saya, dia bertanya kepada saya, apa kabar? Saya bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gilbert yang nangis. Saya mah biasa aja. Sudah hampir setahun dalam penjara waktu itu. Ketika itu saya divonis 4 tahun, dituntut 5 tahun oleh jaksa. Hakim memvonis saya 4 tahun penjara. Tapi istri saya berani untuk naik banding. Naik banding tetap 4 tahun, kasasi. Kasasi turun jadi 2 tahun. Jadi saya divonis 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Lalu saya mengajukan PB, pembebasan bersyarat. Kemenkumham bertanya, apakah Bapak akan melakukan hal-hal yang membuat Bapak masuk penjara? Saya akan tetap lakukan, karena saya hamba Tuhan, saya akan memberitakan, saya akan memenangkan, saya akan memuridkan, saya akan membaptiskan, saya akan bersaksi. Karena itu tugas hamba Tuhan. Jadi saya tetap melakukan apa yang menyebabkan saya masuk penjara. Terserah Bapak mau memberikan pembebasan bersyarat itu atau tidak. Apa yang terjadi, saudara? Saya tetap diberikan pembebasan bersyarat sehingga saya
hanya dihukum 1 tahun 4 bulan. Jadi total saya dalam penjara 16 bulan. Terima kasih untuk para penonton, terima kasih untuk semuanya. Selamat ditahan juga Saudara Yahya Waloni. Kalau hanya untuk mengimbangi penahanan Muhammad KC, itu belum sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Abdul Somad harus ditahan. Felix Xiao harus ditahan. Karena dia juga khilafah, mau membangun syariat Indonesia dan khilafah Indonesia. Menekhem Ali itu juga harus ditahan karena dia menghina kekristenan. Habib Rizik harus juga dihukum, harus diadili yang sama karena dia juga menghina kekristenan dan menyuruh membunuh pendeta. Dia baru ditahan karena COVID. Itu namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Polisi sudah menangkap teman saya Muhammad Kece, supaya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.